Di video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh pemula, teman-teman, termasuk saya juga dulu, dan itu jadi menghambat perkembangan kita. Nah, di video kali ini saya mendaftarkan ada 5 kesalahan pemula plus 1 bonus nanti di terakhir yang menghambat permainan gitar kita. Oke, langsung ke nomor 1. Yang pertama adalah salah posisi memegang gitar, teman-teman. Nah, jadi kalau gitar akustik itu kan ada 2 ya, teman-teman. Ada yang seperti ini, yaitu gitar akustik dengan senar nilon. Ya, senar nilon itu kalau teman-teman belum tahu, senarnya seperti ini. Ya, ukurannya lebih tebal dibandingkan senar steel atau senar baja. Senar nilon ini biasanya untuk gitar-gitar klasik, ya. Sedangkan yang satu lagi yaitu steel string. Ya, seperti ini. Nah, tergantung kalau kamu mau beli gitar nanti, kamu mau beli gitar yang seperti ini, yaitu senar nilon atau yang senar baja. Nah, tapi ada trade-off-nya, teman-teman. Kalau dia senarnya senar nilon, neck-nya jadi lebih lebar. Karena apa? Untuk mengakomodir space antara string yang satu ke string yang lain. Sedangkan kalau senar akustik yang steel ini atau senar baja, neck-nya lebih kecil. Ya, karena ukuran senar-senarnya lebih kecil, tetapi trade-off-nya itu adalah menekan senarnya jadi lebih sakit di jari kita, ya. Itu perbedaan keduanya yang simple yang aku bisa sampaikan. Kalau kamu mau lihat lengkapnya, ada di video yang pernah aku bikin di sini ya, perbandingan antara 2 gitar Taylor. Nah, kemudian berhubungan dengan tipe gitar itu, kesalahan juga pemula itu suka salah kaprah adalah posisi tangan kiri, teman-teman. Nah, ada yang bilang nggak boleh kelihatan jempolnya, ya, harus seperti ini, ya, nggak boleh kelihatan jempolnya sama sekali. Nah, sebenarnya itu agak keliru, teman-teman. Nah, jadi bagaimana posisi yang benar? Posisi yang benar itu adalah jempol tidak boleh kelihatan kalau posisi permainannya seperti ini, ya, posisi permainan gitar klasik. Ya, meskipun saya nggak ahli gitar klasik ya, tetapi yang saya baca di buku, kemudian saya juga lihat ada video teman-teman beberapa, posisinya ketika seperti ini memang lebih ergonomis kalau jempolnya nggak kelihatan, ya. Tapi kalau jempolnya kelihatan, nah ini jadi nggak ergonomis, bahunya jadi sakit, teman-teman, karena harus kontraksi seperti ini ototnya. Nah, tapi kalau kayak gini ya memang jempolnya nggak kelihatan. Lain cerita kalau dia posisinya paralel dengan tanah, ya, atau dengan lantai. Kalau dia lurus, ya nggak masalah dong. Ada jempol di atas seperti ini kelihatan, nggak masalah. Ya, apalagi kalau teman-teman gitar elektrik pasti menggunakan jempol untuk mute senar-senar yang di atas. Begitu juga untuk gitar yang akustik steel string. Biasanya juga banyak pemain gitar pakai jempol, ya, bisa nekan senar dengan jempolnya. Oke, itu dia kesalahan di posisi jari. Nah, kemudian adalah jari kanan, teman-teman. Nah, untuk gitar klasik, ya, posisi gitarnya kan seperti ini. Jadi otomatis secara ergonomis ketika tangan kanannya nyaman seperti ini, dia akan langsung di depan senar seperti ini. Ya, itu kalau dia posisi senar klasik seperti ini. BTW kenapa ini bisa lebih tinggi? Karena saya pakai footstool yang ini, teman-teman. Ya. Dia ditaruh di bawah kaki kiri. Kemudian kaki kiri kita menginjak footstool ini. Kemudian gitar kita, lekukan yang ini diletakkan di paha kiri. Nah, itu dia bisa membuat posisi seperti ini. Oke? Nah, posisi tangan kanan tadi kalau gitar klasik seperti ini. Dia jari kiri tangan kanan tidak akan menyentuh bodi gitar. Nah, sementara kalau dia posisinya seperti ini, ya, dan biasanya ini di sebelah kanan. Kalau bisa lihat dia membuat paralel ke neck-nya nih, paralel ke tanah. Sehingga bisa aja tangannya akan lebih ke sini, lebih ke posisi kanan, atau kalau bahasa medisnya lebih ke lateral seperti ini. Dan kemudian dia jadi posisi seperti ini, dan ada kemungkinan juga jari kelingking tangan kanan, bisa menyentuh bodi gitar. Ya, seperti itu. Nah,
jadi kalau kamu mau posisinya seperti ini, it's okay. Tangannya bisa menggantung, jadi tumpuannya itu hanya di sini, di bagian lengan. Sedangkan kalau kamu main fingerstyle yang posisinya lurus, it's okay kalau tangannya nyentuh bodi gitar. Oke? Nah, itu beberapa posisi teman-teman pemula yang perlu perhatikan supaya jangan salah dan juga jadi menghambat perkembangan kamu main gitar. Oke, kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan posisi mata, teman-teman. Nah, kadang-kadang kita sebagai pemula sering fokus kita itu adalah melihat tangan kiri saja, seperti itu. Ya. Kita lupa tangan kanan kita juga perlu kita kontrol ya, karena mata kita juga mengirim sinyal ke otak ketika melihat udah benar belum bentuk tangan kanannya ya, jarinya masih bentuknya kayak gini nggak, masih hook kayak gini nggak, atau sudah benar lurus. Nah, kemudian jari yang lain juga sudah berada di posisi senar yang mau dipetik belum. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan fokus mata kita dipakai untuk melihat hanya jari tangan kiri saja, seperti itu ya. Jadi pakailah mata kita untuk melihat tangan kanan, tangan kiri, posisi kaki, dan sebagainya untuk membentuk awareness keseluruhan tubuh kita. Oke? Solusi tambahan yang bisa kamu pakai selain memindahkan mata kamu dari tangan kiri ke tangan kanan, bisa juga menggunakan mirror ya. Karena mungkin kayak gini tuh kita nggak bisa lihat keseluruhan bentuk tangan kiri kita atau keseluruhan bentuk tangan kanan kita karena kita melihatnya dari atas kan. Tapi kalau kita pakai kaca atau kita pakai kamera HP kita rekam, kemudian kita lihat ulang. Nah, kita bisa evaluasi bentuknya sudah benar atau belum, seperti itu. Dan itu bisa menambah input ke diri kita, oh ini masih salah. Kemudian saya perbaiki di berikutnya. Nah, kalau sudah benar, nanti dia akan tetap konsisten, seperti itu teman-teman. Oke, itu dia kesalahan kedua, yaitu di mata kita. Dan yang kemudian kesalahan yang ketiga adalah selalu minta tap. Ada tapnya nggak bang? Ada tapnya nggak kak? Ada tapnya nggak mbak? Seperti itu. Selalu minta tap di kolom komentar atau dimanapun ketika seseorang misalnya memainkan lagu fingerstyle atau lagu apapun ya, bahkan chord dan lain sebagainya, selalu kita minta tabnya di mana, seperti itu. Nah, itu menghambat permainan kita juga teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita hanya bergantung pada tab, ketika tidak ada tab, kita jadi tidak bisa bermain gitar. Nah, cara untuk menangkalnya adalah kita melakukan latihan ear training. Nah, ini sudah saya pernah bahas videonya di beberapa video yang lalu. Itu membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal interval, kita juga bisa mengenal chord progresi ya. Minimal 2 itu kita bisa kuasai sehingga kita juga bisa memperkembangkan diri kita di dalam permainan gitar ya. Misalnya chord progresi yang umum-umum seperti itu. 6 3 4 1 seperti itu dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah pernah bikin chord-chord progresi yang umum di musik. Videonya bisa kamu cek di atas ataupun di deskripsi video ini. Oke, itu dia kesalahan yang ketiga. Selalu minta tab, nggak pernah latihan ear training. Kemudian kesalahan yang keempat apa teman-teman? Yaitu selalu fokus latihan fingering doang. Sepanjang bermain gitar, latihan fingering aja nggak habis-habisnya. Terus spider wall. Nggak pernah latihan lagu ya, padahal ketika kita bermain musik yang paling penting adalah bermain lagu ya nggak sih. Kalau kita hanya latihan fingering aja atau bagusan dikit lah latihan interval aja tapi nggak ada main lagunya, kemudian nggak ada latihan ketukannya, hanya latihan fingering terus latihan fingering aja, itu juga bisa menghambat perkembangan permainan gitar kita. Nah, jadi bagaimana solusinya? Latihan fingeringnya dibatasi teman-teman. Ketika ada satu sesi misalnya kamu lagi pegang gitar, 5-10 menit kamu latihan fingering. Selebihnya kamu latihan lagu. Jadi kalau misalnya kamu ada 1 jam, 10 menit oke untuk fingering, kemudian 30 menit porsinya kamu latihan lagu. Kemudian setelahnya itu ya kamu bebas, entah kamu mau noodling, entah kamu mau ngulik atau apapun, bebas kalau kamu punya waktu 1 jam. Kira-kira porsinya seperti itu. Lebih banyak di bagian tengah itu kamu belajar lagu teman-teman. Jangan terlalu banyak latihan fingering yang macam-macam. Meskipun fingering itu penting, tetapi inti kita bermain gitar itu bukan stop di fingering saja ya. Misalnya kalian lagi ngulik lagu yang sulit, ya udah kita fingering dulu supaya pemanasan. Macam-macam ya, bisa juga gini.
Itu dia teman-teman, jangan terlalu fokus di fingering, tetapi latihan lagu di proporsi yang lebih banyak ya. Nah, kemudian kesalahan yang kelima, ini juga cukup fatal, yaitu nggak pernah latihan dengan menggunakan metronom. Nah, metronom itu apa teman-teman? Mungkin ada teman-teman pemula yang baru dengar metronom. Apa sih metronom? Baru pertama kali dengar. Nah, metronom itu adalah tools yang bisa kita pakai untuk membuat ketukan kita itu stabil. Misalnya ya, saya pakai yang free aja dari gitar tuna seperti ini. Ya, di dalamnya itu ada tools. Di dalamnya ada tools yang bernama metronom. Seperti ini. Ya, tools di dalamnya ada metronom yang warna hijau. Nah, di dalam metronom ini ada angka yang paling atas itu namanya ketukan per menit atau beat per minute. Ya, atau BPM. Dan itu bisa kita atur teman-teman, bisa menggunakan scroll yang ini, ya, ataupun bisa menggunakan langsung tombol yang di atas tambah, tombol kurang juga bisa, ya. Jadi kita sebagai pemula jangan lupa tools metronom ini, karena ini bisa mengendalikan tempo kita teman-teman. Jadi nggak terlalu cepat ataupun nggak terlalu lambat, nggak ketinggalan dan nggak kecepatan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ambil kalau 60 beat per menit atau sama dengan detik jam, seperti ini kan. Nah, misalnya kita lagi ngulik lagu nih. Lagi latihan lagu dengan tempo yang seperti ini. Gitu kan? Dengan kayak gitu kita bisa mengendalikan tempo kita teman-teman. Jadi kita nggak terlalu cepat ataupun terlalu lambat seperti itu. Oke? Itu dia kesalahan kelima, nggak pernah pakai metronom. Jadi mulai sekarang pakai metronom, oke? Dan bonus kesalahan yang terakhir ya, bonus info, yaitu selalu bandingin dengan gitaris lain ataupun dengan orang lain yang menurut kita lebih jago ya. Misalnya kamu mampir ke channel kayak gini, terus kamu bilang, bacot nih orang gitu, terlalu banyak ngomong. Kayak Alif Bata dong, jago kayak gitu. Kalem, tapi permainannya jago. Lu banyak ngomong, tapi skill lu nggak ada, seperti itu. Nah, itu sebenarnya menghambat teman-teman. Karena apa? Secara psikologi kita merasa kita udah hebat ketika ngomong kayak gitu, membandingkan diri orang lain dengan orang lain, padahal kita sendiri nggak belajar kayak gitu. Nah, apalagi di tengah-tengah zaman kayak sekarang, kita mudah sekali ya comparing one another, apalagi diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang kalau orang lain di atas kita jadi merasa minder, bukannya memacu untuk belajar, malah julitin orang lain yang lebih daripada kita, seperti itu. Jadi yang terakhir ini, stop comparing yourself dengan other gitaris ya, tetapi ya kamu compare diri kamu dengan diri kamu yang sebelumnya. Kamu udah lebih better belum dari kamu yang sebelumnya ketika kamu pegang gitar, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa kesalahan kita sebagai pemula yang perlu kita hindari supaya kita bisa berkembang terus bermainan gitarnya ya. Jangan stuck, jangan mandek, tapi kamu terus berkembang. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe kalau kamu terbantu dengan channel ini, dan share ke teman-teman kamu yang lagi belajar gitar. Bye!